1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Tema firman pagi ini adalah hamba Tuhan teladan. Oke, sudah ketemu semua? Amin. Saya mulai. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2, saudara. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 2-3 sama-sama. Maka kamu, apabila gembala Harun datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Beri tepuk tangan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita mengingat sejarah umum gereja, maka kita bisa mengurut satu demi satu bagaimana perkembangan gereja itu luar biasa terjadi, bahkan bertumbuh dan berbuah sampai hari ini. Tuhan pernah berkata kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan pintu alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Dari firman ini jelas bahwa Yesuslah yang membangun gereja dan Yesuslah yang memiliki gereja. Gereja itu bukan milik pendeta atau bukan milik gembala jemaat, tapi gereja itu adalah milik daripada Yesus Kristus. Bahkan juga saudara-saudara, kawanan domba Allah atau jemaat-jemaat Allah itu bukan milik daripada pendeta atau gembala jemaat, tapi itu adalah milik daripada Yesus Kristus. Amin, saudara. Sehingga Rasul Petrus mengirimkan suratnya kepada orang-orang pendatang yang kurang lebih ada di daerah Makedonia, ada di daerah Asia Minor, ada di daerah-daerah non-Israel, untuk mereka itu mendengar baik-baik apa yang menjadi nasihat Tuhan kepada mereka. Tanda kutip, mereka bukan orang-orang yang biasa, tapi mereka adalah para pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan pilih untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Kalau kita belajar sejarah, pemimpin justru pertama yang dipilih untuk bisa menjadi pemimpin untuk para domba-domba Allah itu adalah para diaken. Waktu itu Petrus dan teman-teman merasa bahwa kalau mereka itu melayani meja atau menjadi diaken juga, maka mereka tidak akan fokus kepada pemberitaan firman dan juga berdoa. Sehingga mereka pilihlah 7 orang diaken, saudara-saudara, untuk melayani pelayanan diakonia. Dan mereka pimpin begitu banyak orang, dalam tanda kutip adalah orang-orang miskin dan juga para janda. Tetapi ketika persekutuan Kristen berkembang dan gereja itu ada di daerah Yerusalem, gereja itu ada di daerah Antioquia, gereja itu ada di daerah Asia Kecil, gereja itu ada di daerah-daerah non-Israel, maka saudara-saudara, di situ dibutuhkan para pemimpin-pemimpin untuk bisa menjadi para penggembala kawanan domba Allah. Sehingga dalam surat-suratnya Paulus dan juga Petrus, saudara, di situ dicatat tentang 2 jabatan yang harus dimiliki oleh para pemimpin kawanan domba Allah. Yang pertama adalah para penilik. Penilik itu dalam bahasa Yunani adalah episkopos. Mereka adalah para gembala-gembala yang menggembalakan para jemaat. Itu dicatat di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Perhatikan firman Tuhan, saudara-saudara. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang apa, saudara-saudara? Indah. Jadi orang yang mau jadi pemimpin jemaat pada zaman itu, mereka adalah orang-orang yang menginginkan pekerjaan
pekerjaan yang indah. Pada waktu itu, pekerjaan menjadi seorang pemimpin rohani tidaklah semenarik hari-hari ini. Sehingga ada banyak orang yang ingin jadi pemimpin sekuler. Tapi Paulus menguatkan hati daripada Timotius bahwa orang yang mengingini pekerjaan sebagai pendiri jemaat, dia mengingini pekerjaan yang indah. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah penatua. Nah, penatua saudara itu pakai kata Yunani adalah presbiteros, yakni para pemimpin yang bertanggung jawab atas kehidupan jemaat. Tugas mereka ialah menggembalakan kawanan domba Allah, kemudian juga saudara melakukan pengawasan dalam kegiatan gereja, bahkan juga memberikan perintah untuk kepentingan jemaat, dan yang terakhir adalah sesuai dengan firman Tuhan, menjadi teladan bagi jemaat saudara-saudara, yakni hidup dalam kekudusan sesuai dengan firman Tuhan. Petrus angkat cerita ini, nasihat ini ternyata bukan sekedar memberikan nasihat kepada para penatua-penatua pada zaman itu, tetapi dari firman yang kita baca saudara merujuk kepada dua hal yang sangat luar biasa. Yang pertama saudara, ternyata apa yang dibicarakan oleh Petrus ini pernah Petrus dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri. Tidak perlu dibaca, tapi dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17, di situ Yesus bertanya kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Di situ Yesus tanya 3 kali, dan Petrus pun juga menjawab 3 kali, "Engkau tahu ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Petrus bukan sekedar kirim surat dan ngomong panjang lebar, tapi Petrus sendiri pernah mengalami peristiwa ini. Dan dia akhirnya saudara-saudara, sebelum dia mati, dia mengirimkan surat ini supaya orang-orang yang punya jabatan sebagai penatua, mereka dengar baik bahwa jiwa-jiwa yang mereka pimpin adalah kawanan domba Allah. Berarti kalau kawanan domba Allah, maka seorang pemimpin jangan pernah main-main ketika memimpin jemaat yang ada. Dia harus jadi pemimpin, saudara-saudara, yang harus jadi teladan. Dia punya khotbah harus mantap, tapi ingat, perbuatannya harus lebih mantap daripada khotbahnya. Apa yang dia sampaikan itu harus menjadi berkat, tapi tingkah laku, sikap hidup saudara-saudara itu harus sesuai dengan apa yang dia khotbahkan. Sehingga tidak heran kalau saudara baca surat 1 Timotius pasal 3, itu ada syarat-syarat bagi penilik dan juga para penatua. Kita tidak usah baca saudara, tapi ada banyak sekali saudara-saudara. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin rohani bukan hanya dibutuhkan kualitas saudara, tapi dibutuhkan juga yang namanya integritas dan juga hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan jemaat Tuhan. Amin saudara. Yang kedua yang saya bilang tadi, apa yang kita baca pada pagi hari ini justru mengingatkan kepada para pemimpin-pemimpin bahwa mereka adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan. Sebab tugas yang mereka jalankan bukan tidak ada upahnya, tapi tugas yang mereka jalankan itu ada upahnya. Alkitab berkata ayat 4 tadi, ketika gembala yang agung itu datang, maka kamu akan menerima apa? Mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Berarti melayani Tuhan bukan kuah kosong. Amin. Melayani Tuhan akan dapat apa saudara? Mahkota. Siapa di sini dulu masih kecil pernah ikut lomba, mungkin nyanyi kan? Mungkin lomba lari 100 meter kan? Atau mungkin saudara ikut lomba balap sepeda atau apapun. Saudara pernah dapat mahkota atau piala? Kalau saudara pernah dapat, coba saudara cek hari ini, kira-kira mahkota atau piala masih awet atau tidak?
pasti udah karat-karatan tuh. Saudara perlu beli braso untuk apa? Bersihkan. Tapi kalau saudara melayani Tuhan, saya tidak ada mahkota yang tidak akan pernah dapat layu. Dan mahkota itu adalah mahkota kemuliaan. Nah, firman ini saudara menjadi luas bukan hanya kepada para penatua dan juga para penilik, tapi ini juga untuk semua para pemimpin-pemimpin yang ada di gereja lokal. Baik itu para pemimpin komsel, baik itu para pemimpin pemuda, baik itu para pemimpin sekolah minggu, baik itu pemimpin kaum pria, baik itu pemimpin kaum wanita, bahkan juga pemimpin-pemimpin yang lain. Firman ini berlaku untuk saya dan saudara, karena saya dan saudara ketika dipercayakan untuk jadi seorang pemimpin, maka di situ kita dipercayakan beberapa orang untuk saya dan saudara menggembalakan. Berarti firman ini saudara relevan dengan konteks hari ini. Nah, penilik dengan penatua ini saudara bisa disebut sama. Coba saudara buka Kisah Rasul 20 ayat 28. Kisah Rasul 20 ayat 17 dulu. Saudara perhatikan firman Tuhan. Karena itu Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Lompat ayat 28, mari kita perhatikan firman Tuhan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh apa saudara? Kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi apa? Di ayat 17 tadi dikatakan penatua. Sedangkan di ayat 28 dikatakan apa saudara? Penilik. Berarti dalam pengertian sebagai seorang pemimpin, penilik dan juga penatua itu saudara adalah seorang pemimpin. Mereka sama, hanya mungkin diberikan gelar yang berbeda-beda. Tapi jabatannya saudara-saudara sama. Menggembalakan kawanan domba Allah. Ada seorang teolog saudara namanya Warren Wiersbe. Warren Wiersbe bilang begini saudara-saudara. Gembala jemaat adalah pekerja surga yang diutus Allah untuk melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia. Saudara lihat betapa istimewanya menjadi seorang pemimpin rohani. Tapi yang aneh hari-hari ini ada orang yang udah jadi pendeta tapi mau jadi caleg. Kasihan dulu. Yang jadi caleg itu jemaat. Pendeta tidak perlu karena pendeta itu imam. Pendeta itu nabi. Yang bisa tegur raja di dalam Alkitab cuma imam dan nabi. Kalau ditambah di perjanjian baru yakni apa? Rasul. Jadi betapa istimewanya seseorang itu ketika dia ada di dunia, dia itu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau orang punya jabatan politik, contohnya jadi anggota DPR, gubernur, wali kota, bupati, 5 tahun, 10 tahun udah selesai. Tapi kalau jadi pemimpin rohani, sampai mati tidak kenal pensiun. Saudara melayani sampai Tuhan panggil. Tidak ada pensiun. Berarti saudara ini sebuah privilege atau kepercayaan istimewa daripada Tuhan. Tapi jangan lupa juga menjadi seorang pemimpin rohani itu memiliki tanggung jawab yang besar dan juga tanggung jawab yang berat. Karena kalau jadi gembala jemaat, jadi pemimpin, jemaat sakit telepon saudara jam 2 pagi harus pergi. Kalau ada pendeta yang hanya bisa jadi penginjil, tidak jadi gembala, maka saudara telepon dia bilang nanti besok pagi aja. Tapi kalau gembala mau jam 2 pagi, jam 3 pagi, jemaat perlu harus apa? Hadir. Dan memang jemaat ini kadang-kadang apa-apa perlu pendeta. Sakit gigi juga telepon pendeta untuk doakan. Sakit gigi itu pergi ke dokter gigi sayang. Jangan telepon pendeta jam 3 pagi. Karena kamu doa, minta pendeta untuk datang doa pun juga, itu sakit gigi tidak akan sembuh. Kalau sakit berat ya masuk akal lah. Tapi memang jemaat itu kadang-kadang
Ada yang udah sangat dewasa, ada yang dewasa, ada yang setengah dewasa, ada yang sangat kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan beda dengan anak-anak. Kekanak-kanakan tuh maunya ikut dia punya mau aja. Kalau pendeta tidak datang, nanti dia akan yang namanya hilang dari gereja dengan sopan dan teratur. Pendeta tanya, kenapa tidak datang gereja lagi? Dia bilang, saya kecewa dengan Om Gembala. Karena saya sakit gigi jam 3 pagi suruh datang, Om Gembala tidak datang, doa tengking ulat yang ada di dalam gusi saya. Loh, sakit gigi cepat minum amoxicillin, sembuh tahan. Nanti pagi langsung pergi ke mana? Dokter gigi. Bahkan jadi pendeta atau jadi gembala juga susah. Jemaat tidak pernah datang ke gereja, tapi giliran dia mati keluarga panggil gembala untuk pimpin ibadah penghiburan dan pemakaman. Nah, saudara lihat tuh, kalau pendeta tolak, nanti keluarga besar tersinggung. Loh, dia kan tidak ke gereja, tapi kita kan ke gereja. Akhirnya apa? Akhirnya pendeta juga rendah hati untuk mau apa? Memimpin ibadah penghiburan dan juga pemakaman. Pokoknya kalau jadi seorang pemimpin, saudara, itu tidak enak. Tapi kita belajar dari apa yang Petrus katakan. Dia berkata di situ tadi, firman Tuhan berkata, aku sebagai teman penetua dan saksi penderitaan Kristus. Bagaimana Kristus menderita, saudara-saudara? Dia menunjukkan teladan kepada kita bahwa saya dan saudara pun juga harus menjadi teladan seperti Kristus. Amin. Dan firman hari ini datang untuk saya sebagai gembala di sini dan untuk saudara-saudara yang punya jabatan rohani di gereja ini. Saudara yang belum punya jabatan, bersyukurlah kepada Tuhan pagi hari ini. Karena saudara jadi pendengar, tapi hati-hati. Kalau besok-besok saudara dipercayakan punya jabatan di sini, saudara catat dan ingat baik-baik firman Tuhan ini. Bahwa saya dan saudara harus menjadi hamba Tuhan teladan. Amin. 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 Mari kita perhatikan poin yang pertama, saudara-saudara. Ada 3 nasihat firman Allah bagi para hamba Tuhan agar menjadi hamba Tuhan teladan. Yang pertama, sesuai dengan teks yang kita baca tadi, Petrus berkata begini, gembalakanlah jemaat Allah jangan dengan paksa, tetapi dengan apa, saudara? Sukarela. Saya berikan tanda kurung, yakni karena memiliki beban yang besar untuk jiwa-jiwa. Yesus selalu kasih perumpamaan tentang orang-orang yang butuh Yesus dan butuh keselamatan. Kalau seorang punya 100 domba, yang satu hilang, maka dia akan tinggalkan yang 99 dan dia akan cari yang satu sampai ketemu. Yesus adalah teladan daripada semua pemimpin-pemimpin kawanan domba Allah. Kalau seorang mau jadi teladan, maka yang pertama, dia harus jadi pemimpin atau menjadi hamba Tuhan yang melayani bukan karena terpaksa, tapi karena sukarela. Bahasa sekarangnya jadi volunteer atau sukarelawan. Saudara, melayani jadi sukarelawan ini, saudara, tuntutannya besar, tapi kadang-kadang penghargaannya kurang. Maksudnya bagaimana, Pak Andre? Maksudnya begini, saudara dipercayakan melayani, saudara beri yang terbaik. Tapi ketika saudara beri yang terbaik, habis ibadah, pendeta yang suruh saudara melayani beri yang terbaik, pendeta tidak ucapkan terima kasih kepada saya dan saudara. Nah, kalau saya dan saudara tidak ingat baik-baik bahwa yang kita layani bukan jemaat daripada gembala itu, maka saya dan saudara akan kecewa. Tapi kalau saya dan saudara catat dan ingat baik-baik bahwa yang kita layani itu adalah kawanan domba Allah, maka saudara harus melayani bukan dengan terpaksa, tapi melayani dengan sukarela.
Saya ingat waktu saya baru bertobat tahun 2001, saya langsung main keyboard. Kami KKR di Polda, ya, di mana-mana lah, di Rote, di Soe, Keva, Tambua, Larantuka, Alor, saudara. Saudara tahu kami pelayanan itu, saudara, tidak dapat PK, tidak dapat amplop. Kalau KKR, saudara, pendeta dengan panitia itu mereka makan di Pantai Timur, restoran nelayan sana. Kita, saudara, dibelikan nasi bungkus, saudara, harga waktu itu 6.000, 7.000 nasi ayam. Padahal kita tuh yang paling capek loh. Angkat ini speaker, guling kabel, susun ini musik, saudara, cek sound, latihan bisa sampai semalam-malaman, bahkan berhari-hari, berminggu-minggu. Tapi kita, saudara, tidak dapat penghargaan. Udah makan nasi konjak, tidak dapat amplop lagi. Tapi sekarang saya jadi hamba Tuhan, baru saya sadar betul. Orang ketika melayani Tuhan harus melayani dengan sukarela. Amin. Jangan dengan terpaksa. Kalau saudara melayani dengan terpaksa, maka saudara baru sampai di titik yang namanya saudara itu bertobat. Tapi kalau saudara melayani dengan yang namanya sukarela, maka saudara sampai di level yang namanya sudah memiliki buah-buah roh dalam kehidupan saudara. Petrus ingatkan para penatua, kalau mau jadi pemimpin, melayani dengan sukarela. Perhatikan firman Tuhan, saudara-saudara. Kita lihat firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Orang tahu diri ketika dia sudah diselamatkan dengan darah Kristus yang mahal, ketika dia diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin melayani Tuhan, maka dia yakin melayani tidak boleh dengan terpaksa, tapi melayani dengan sukarela. Sukarela artinya begini, saudara disuruh apa aja, saudara mau. Itu sukarela. Saya yakin kalau orang melayani dengan terpaksa, jangankan suruh dia pelayanan macam-macam, suruh sapu gereja aja dia gengsi. Kenapa? Karena nanti kalau saya sapu gereja, orang lihat saya, orang berkata harga dirinya berkurang. Loh, saudara-saudara, saudara sapu gereja, pel gereja, manusia mungkin tidak menghormati saudara-saudara. Tapi Tuhan yang ada di surga, itu dia sangat menghormati saya dan saudara. Karena tidak ada pelayanan yang paling hebat di hadapan Tuhan, tidak ada. Semua pelayanan itu sama di hadapan Tuhan. Berarti ketika kita dipercayakan, saudara, mari melayani saudara dengan apa? Sukarela. Disuruh apa aja, mau aja. Pada waktu itu, saudara, gereja itu belum seperti sekarang. Gereja pada zaman itu tuh ada di rumah-rumah. Jadi rata-rata yang dipilih jadi penatua bukan cuma usianya yang tua, tapi mereka juga yang punya rumah itu. Bayangkan, orang yang punya rumah, tapi ketika disuruh pimpin gereja, harus melayani dengan sukarela. Kira-kira masuk akal, saudara? Tidak masuk akal dong. Saya yang punya rumah, kalian yang pakai rumah saya untuk gereja, kalian dong yang harus bertanggung jawab. Kalian dong harus yang namanya membersihkan, mengepel, mengatur dan lain sebagainya. Tapi ternyata Petrus berkata, sekalipun kalian yang paling tua, sekalipun kalian adalah para tuan rumah, tapi ingat, ketika kalian jadi pemimpin, harus tunjukkan teladan. Melayani bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukarela. Amin, saudara. Kalau ada jemaat yang sakit, mungkin jemaat itu tidak kaya, tapi kalau dia butuh engkau harus pergi
Pendeta sekarang kadang-kadang lihat jemaat. Ya di sini tidak ada ya. Di Afrika sana, di luar negeri sana. Kadang-kadang lihat kalau jemaat kaya, 1 minggu jemaat tidak hadir, 2 minggu jemaat tidak hadir, dia akan WA tanya jemaat, kenapa Bapak Ibu tidak datang gereja? Nanti kalau bilang, aduh saya ada flu, saudara waktu dia dengar flu, dia langsung starter motor atau mobil, langsung pergi itu. Karena jemaat kaya. Tapi waktu jemaat yang mungkin pas-pas, miskin kategori, 1 minggu tidak gereja, 2 minggu tidak gereja, 3 minggu tidak gereja, 1 bulan tidak gereja, 5 bulan tidak gereja, pendeta tidak pernah tanya tuh. Pendeta model begini, melayani bukan karena sukarela, tapi melayani karena terpaksa. Tapi kalau pendeta yang melayani dengan sukarela, saya percaya dia itu menjadi orang yang sungguh-sungguh mau buat apa aja. Yang penting kawanan domba itu bisa diberi makan, bahkan juga bisa terjaga. 1 orang pun tidak boleh hilang dari kawanan domba tersebut. Amin. Yang penting saudara jangan jadi domba yang sengaja menghilangkan diri. Kan ada tipe domba-domba toh, domba yang hilang dengan domba yang sengaja menghilangkan diri. Beda. Kalau domba yang terhilang dicari ketemu, dia mau pulang. Tapi kalau domba yang sengaja menghilangkan diri, waktu ketemu dia juga tidak mau pulang. Nah itu domba yang sengaja menghilangkan diri. Saudara-saudara, ini menjadi catatan bagi kita. Kalau kita dipercayakan jadi pemimpin di sini, maka saya dan saudara melayani dengan sukarela. Amin. Ada seorang teolog saudara, dia namanya adalah William Barclay. Dia pernah bilang begini, saya sudah catat, mari kita perhatikan di depan. William Barclay bilang begini, Petrus menuliskan dalam suatu seri kontras bahaya-bahaya dan hak-hak dari penatua dan segala sesuatu yang ia katakan berlaku. Bukan hanya bagi tua-tua, tetapi juga saudara-saudara, bagi semua pelayan Kristen di dalam dan di luar gereja. Terpaksa itu saudara kerjakan tidak dengan sukacita. Tapi kalau kerjakan dengan sukarela, pasti akan ada apa saudara? Sukacita. Saya sudah cerita ulang-ulang, saya ada di Jawa tuh 11 tahun, 4 tahun di Bandung, 7 tahun di Jakarta. Itu gereja-gereja saudara jemaatnya besar. Ada yang jemaat 8.000, ada yang jemaat 15.000, ada yang jemaat 20.000, ada yang jemaat 25.000. Itu yang jadi tukang parkir saudara, itu bos-bos yang punya perusahaan. Bayangkan, bos yang punya perusahaan yang 1 bulan uangnya M, bukan ember, M. Tapi saudara tahu, mereka daftar diri untuk apa? Pelayanan. Mereka bilang kepada gembala, Pak Gembala, kami ini dari Senin sampai Sabtu, kami udah gila-gilaan cari uang. Saudara tahu kan Jakarta kan? Jakarta tuh time is money. Waktu adalah uang. Mereka bilang, kami mau melayani. Kami tidak bisa jadi pendoa, kami tidak bisa jadi WL singers, kami tidak bisa khotbah. Tapi izinkan kami jadi tukang parkir dan menerima tamu aja. Jadi waktu orang datang gereja, jemaat datang gereja, waktu jemaat masuk saudara di pintu gerbang kawasan gereja, mereka sudah persilakan untuk parkir di bagian mana. Bukan muda-muda yang jadi tukang parkir, yang umur sudah 50-an. Waktu parkir saudara, mereka bukakan pintu saudara. Mereka bilang, mari Pak Ibu, selamat datang di gereja kita pagi hari ini. Mari saya antar naik di lift. Mereka antar saudara naik di lift. Nanti ada di lift saudara, itu ada pelayan lagi di situ. Pelayan yang berkata, selamat datang Pak dan Ibu, saudara. Hari ini kita gereja dan yang hari ini melayani firman Tuhan pendeta ini. Mereka antar sampai di pintu gerbang gereja. Waktu lift terbuka mereka turun, sudah disambut lagi dengan asyir yang berbeda. Waktu asyir itu sambut, persilakan masuk dan yang bagian di dalam bagian jaga kursi, persilakan antar di kursi-kursi yang sudah
dia sediakan. Saudara tahu, mereka orang kaya. Tapi ketika mereka tahu melayani Tuhan itu bukan dengan terpaksa, harus sukarela. Maka biar mereka bos di kantor, mereka punya uang miliaran-miliaran, rumah saudara puluhan miliar, aset saudara mungkin ratusan miliar saudara, tapi mereka begitu cinta Tuhan dengan luar biasa. Karena mereka tahu betul bahwa melayani Tuhan bukan jangan dengan terpaksa, tapi dengan apa? Sukarela. Kalau saudara melayani Tuhan dengan terpaksa, saudara datang di tempat ini, saudara selalu diingatkan untuk melayani Tuhan. Tapi kalau saudara melayani Tuhan dengan sukarela, saudara tahu jadwal saya bulan ini tanggal sekian jadi ini. Saya tidak perlu diingatkan lagi, tapi saya akan kerjakan dengan maksimal, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi saya dan saudara harus yang namanya mau menunjukkan teladan. Teladan kita bersuara keras lebih daripada khotbahnya kita. Kita boleh khotbah doktrin yang mantap saudara, tapi kalau kelakuannya tidak sesuai dengan doktrin, jemaat tidak akan percaya kepada kita. Tapi kalau kita khotbah doktrin mantap saudara, praktek hidup juga mantap, saya yakin itu jadi sesuatu yang seimbang, yang menjadi berkat buat kawanan-kawanan dombanya Allah. Amin. Sukarela melayani Tuhan hari ini. Jadilah hamba Tuhan yang teladan. Saudara yang ada di tempat ini, dari bagian parkir Asia, guru sekolah minggu sampai yang ada di Alba, saudara hamba Tuhan. Catat baik-baik, saudara harus jadi hamba Tuhan yang melayani bukan karena terpaksa, tapi melayani karena sukarela. Amin saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gembalakanlah jemaat Allah jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, ini menarik saudara, ini menarik. Ini virus yang sedang melanda gereja hari-hari ini. Ada banyak orang buka gereja karena ketika gereja itu berdiri, gereja itu banyak orang, gereja itu menjadi sumber keuntungan. Orang buka gereja bukan karena terbeban dengan jiwa-jiwa, tapi mereka tahu bahwa ketika buka gereja itu income-nya besar. Makanya tidak heran ada gereja-gereja yang ketika dia buka di satu tempat, jemaat sendiri dia tutup itu gereja. Kenapa dia tutup? Karena pemasukan tidak ada. Makanya kita bangga saudara ada di gereja Bethel Indonesia, ada di gereja aliran-aliran Pentakosta karismatik, gereja-gereja yang ada sampai di pedesaan-pedesaan. Banyak hamba Tuhan melayani di sana saudara. Mutlak itu saudara karena mereka melayani bukan cari keuntungan, tapi Alkitab berkata saudara-saudara, mereka mengabdikan diri mereka kepada Tuhan. Jadi ada pendeta-pendeta yang di kota-kota saudara, wow, mereka sekali khotbah tarifnya sekian. Ada saudara, ada pendeta ketika khotbah, satu kali khotbah PK-nya harus sekian juta. Saya belum ada di level itu ya. Tapi satu kali saya pernah diundang di satu tempat, mereka tanya, Pak Andre kalau khotbah kasih PK berapa? Saya bilang mau berapa aja saya terima. Tidak kasih tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang saya dan saudara melayani Tuhan itu bukan cari keuntungan. Melayani Tuhan itu pengabdian. Saudara tahu pengabdian? Saya punya dosen teologi perjanjian baru orang Jogja. Di Jogja itu kan keraton-keraton, sistem kerajaan begitu. Ada orang yang bekerja di keraton itu saudara namanya abdi dalam. Saudara tahu abdi dalam? Itu orang yang sangat dekat dengan raja, saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang yang hanya bisa bawa makanan kepada raja dan sediakan makanan untuk raja. Dan tahukah saudara, mereka tuh tidak mau digaji. Mereka berkata, kami tidak perlu digaji. Yang penting kami melayani raja. Kami melayani raja aja, kami sudah sangat bahagia dan sukacita. Saudara lihat tuh, melayani tidak cari apa? Money. Jadi kalau ada kita yang mungkin
hari-hari ini melayani mungkin fokus cari uang, atau ada yang mau jadi pendeta, cita-cita nanti mau cari uang di pelayanan, mending saudara stop, pensiun. Saudara stop pelayanan, kerja sekuler, cari uang sebanyak mungkin. Karena dalam melayani Tuhan, saudara, dibutuhkan yang namanya pengabdian diri. Mengabdi berarti tidak menuntut hak. Sekalipun saya dan saudara dijamin oleh Sang Tuhan, tapi kita tidak perlu menuntut hak saya dan saudara. Tidak heran Paulus pernah ingatkan para orang-orang yang memimpin, yakni dalam 1 Timotius 3 ayat yang ketiga. Alkitab berkata, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan apa saudara? Peramah, pendamai, dan bukan apa saudara? Hamba uang. Mau jadi hamba Tuhan, jangan jadi hamba uang. Ada banyak pendeta juga ketika ketemu dengan orang kaya, roh pengemisnya keluar. Saudara tahu roh pengemis? Dia tidak akan pernah ngomong kebenaran. Kenapa? Karena takut nanti orang kaya tersinggung. Loh, orang kaya dalam gereja itu perlu saudara. Karena ada banyak orang kaya juga yang melayani Yesus dengan harta-harta mereka. Tapi harus orang kaya yang cinta Tuhan. Nah, orang kaya yang cinta Tuhan itu mau diatur gembala, pemimpin. Tapi kalau orang kaya yang tidak cinta Tuhan, dia yang mau atur gereja. Ingat, gereja ini bukan tempat bisnis loh. Gereja ini rumah doa. Gereja ini rumah kebenaran. Berarti ketika saya dan saudara ada di gereja, maka ketika kita jadi pemimpin, saya dan saudara harus melayani. Bukan karena cari keuntungan, tapi pengabdian diri. Yesus berkata, jangan memberangus mulut lembu ketika dia sedang mengirim. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Itu Yesus sudah ngomong. Orang yang memberitakan Injil hidup dari pemberitaan Injil. Jadi hamba Tuhan itu sudah dijamin. Hamba Tuhan tidak akan mati karena kelaparan. Buktinya saya jadi pendeta 8 tahun, perut bukannya turun tapi maju, saudara lihat. Ada banyak orang berkata, nanti kamu jadi hamba Tuhan makan apa? Loh, manusia kan makan nasi. Emang hamba Tuhan makan batu? Kan tidak dong. Saudara-saudara, ada banyak orang yang meragukan. Padahal Alkitab berkata, ketika orang melayani Tuhan, hidupnya itu dijamin oleh Tuhan. Amin. Jadi orang yang mau serahkan dirinya jadi hamba Tuhan, perlu komitmen yang benar-benar tinggi. Karena orang kalau jadi hamba Tuhan itu seperti 1 dari 10 orang. Dari 10 orang itu hanya 1 aja yang Tuhan pilih jadi hamba Tuhan. Tidak semua orang Tuhan pilih karena sengsara, saudara. Makanya orang Pentakosta zaman dulu kan lagunya, saya mau iring Yesus. Kalau kerendahan dia minta naik tinggi lagi, naik tinggi sampai suara berteriak sampai Tuhan dengar. Karena memang begitu, saudara. Tapi saya mau berkata kepada kita, ada upah yang besar yang lebih daripada yang dunia berikan kepada kita. Ketika saudara cari keuntungan, orang kasih ada batasnya. Tapi kalau saudara pengabdian diri, saya yakin saya dan saudara akan menikmati berkat yang tidak akan pernah habis-habisnya dari Tuhan. Saya 2 minggu yang lalu dengar satu khotbah dari seorang hamba Tuhan. Ini khotbah keren, saudara. Sangat memberkati saya. Satu kali dia pelayanan di kota Semarang. Dan waktu dia habis pelayanan, ada para hamba-hamba Tuhan sekota yang hadir. Dan Tuhan bicara kepada hamba Tuhan ini berkata, kamu harus belikan hamba Tuhan itu mobil. Bayangkan, baru habis khotbah, langsung Tuhan bilang belikan hamba Tuhan itu mobil. Dia berkata, ini suara Tuhan atau suara iblis? Mobil yang Tuhan suruh beli harganya 425 juta. Akhirnya dia bilang begini, kalau betul ini dari Tuhan, saya uji. Dia tanya kepada suaminya, bilang, Pak, saya tuh pelayanan kemarin. Tuhan bilang sama saya, belikan pendeta itu mobil baru, mereknya ini harganya 425 juta.
Langsung suaminya bilang begini, kamu tahu nggak? Saya tuh dari bulan Januari Tuhan sudah suruh untuk belikan hamba Tuhan itu mobil. Tapi saya yang keraskan hati. Akhirnya mereka cocok, saudara. Betul? Nah, kalau Tuhan kalau ngomong, saudara selalu cocok. Kalau nggak cocok itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Akhirnya caranya bagaimana? Mereka teleponlah dealer yang ada di Semarang untuk tanya mobil itu. Dan betul saudara, mobil itu cash harganya 425 juta. Mereka suami istri kasih keluar uang pribadi untuk belikan hamba Tuhan itu mobil. Tapi ketika dia telepon temannya yang ada di Semarang, temannya bilang begini, sudah, kamu tanggung setengah, saya tanggung setengah. Kamu 200 juta, saya 200 juta lebih itu untuk lunaskan. Saudara tahu, tiba-tiba mobil itu langsung dibeli cash, langsung diantar di rumah dari pendeta tersebut. Itu pendeta-pendeta di desa di Semarang, Jawa Tengah. Tiba-tiba pendeta itu kaget. Ini siapa yang belikan mobil untuk saya? Pengusaha itu berkata, pendeta itu, dia dan suaminya, mereka itu disuruh Tuhan untuk belikan Pak Gembala mobil yang baru. Itu Gembala langsung berlutut, saudara, langsung nangis di situ. Tapi tahukah saudara, waktu dia habis nabur 200 juta di kesaksian, Tuhan ganti dia dengan uang 600 juta. Melayani bertahun-tahun naik motor, tapi tiba waktu Tuhan, kalau Tuhan lihat engkau mengabdikan diri, tidak cari keuntungan di situ, Tuhan akan menyediakan lebih daripada yang saya dan saudara butuhkan. Amin. Jadi melayani jangan cari uang. Kalau ada yang ajak saudara pelayan di mana, jangan tanya, nanti saya dapat amplop berapa, jangan tanya. Ada pendeta saya pernah kesaksian kan, saya undang khotbah di sini, masih di Ruko Lama tuh. Pulang khotbah besok dia telepon saya, dan Pak Andre, masa amplop saya cuma segini? Oh, pendeta mau ini, gua coret langsung. Saya langsung coret. Pelayanan itu jangan cari uang. Lu pulang tidak dapat amplop pun juga percaya, nanti di tengah jalan Tuhan kirim orang lain yang berkati. Lu iya, emangnya Tuhan kurang cara? Tuhan terlalu punya banyak cara, saudara-saudara. Saudara yang kerja aja Tuhan jamin saudara dapat gaji setiap bulan. Apalagi orang yang melayani Tuhan, saudara, dengan pengabdian diri, Tuhan tidak akan biarkan dia meminta. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Ada amin, saudara? Tuhan tambah, percaya aja. Tuhan suruh Yeskiel kritik itu para pemimpin-pemimpin. Jadi kalau ada di gereja ini saudara ketemu saya ya, saya pemimpin di sini, gembala di sini. Kalau saya melayani hanya cari uang, saudara silakan tinggalkan Kupang Presiden, tinggalkan ini gereja. Karena saya tidak menjadi teladan bagi saudara-saudara menjadi hamba Tuhan. Tapi kalau saudara tidak menemukan hal-hal demikian, setialah menjadi domba-domba yang setia di tempat ini. Saya ngomong kepada saudara pagi ini, kalau saudara menemukan hal yang tidak menjadi teladan buat saudara, dan itu benar-benar terbukti saudara-saudara, silakan tinggalkan gereja ini. Tapi kalau saudara tidak temukan, saudara jadi domba-domba yang setialah di tempat ini. Amin, saudara. Saya mau bawa saya dan saudara semua kita ada dalam kerajaan surga. Nanti kita masuk surga, ada mahkota yang Tuhan sediakan kepada kita. Upah yang besar Tuhan sudah jamin kepada saya dan saudara. Petrus dan teman-teman bilang kepada Yesus, Yesus, Guru, kami sudah tinggalkan segala sesuatu. Rumah kami, saudara keluarga kami, pekerjaan kami, apa yang kami dapat? Yesus bilang, hari ini juga kalian akan mendapat bagian di bumi, bahkan kalian juga akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi ingat, Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang yang ketika melayani Tuhan dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Jadilah teladan dalam hal pengabdian diri. Amin. Bisa saudara-saudara? Kalau saudara tidak dapat PK di tempat ini 1 bulan, 2 bulan, jangan saudara bersungut-sungut kepada saya. Mungkin juga saya cuma tes saudara-saudara saja.
Buktinya tiap bulan saudara dapat persembahan kasih kan di gereja ini kan. Yang sudah kerja tidak dapat, tapi yang kuliah, yang merantau dapat berkat di tempat ini. Kalau mau dibilang itu juga tidak sesuai dengan saudara punya pengorbanan di tempat ini. Tapi saya yakin Tuhan akan balas apa yang saudara kerjakan untuk Tuhan di tempat ini. Amin. Saudara yang orang muda, masa depanmu Tuhan jamin penuh dengan harapan. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir adalah gembalakanlah jemaat Allah jangan hanya dengan mau memerintah, tetapi menjadi teladan. Artinya jadi pemimpin itu jangan bermental bos. Saudara tahu bos? Bos tuh cuma main perintah aja. Saudara yang kerja di kantor pasti punya bos kan? Bos bilang, ayo dong belikan nasi babi dong di Saripitaka Eva. Saya yakin saudara akan gas tuh pergi tuh. Nanti ya beli minum di Mixue nanti ya, es krim dengan minuman dingin. Saudara baru sampai dia suruh pergi lagi. Bos tuh hobinya perintah. Tapi kalau hamba Tuhan tidak boleh bermental bos. Hamba Tuhan saudara bermental raja, tapi hati hamba. Sebelum orang lain buat, dia udah buat. Itu hamba Tuhan. Makanya kita waktu kuliah pendeta, saya udah ngomong ulang-ulang. Dosen kami bilang begini, kalau kamu tidak lulus cuci toilet, kamu jangan pernah naik mimbar untuk khotbah. Jangan pernah naik mimbar. Karena kamu cuci toilet aja tidak bersih. Kamu ngepel lantai gereja aja tidak bersih. Kamu susun kursi gereja aja tidak rapi. Kalau mau jadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, lulus terlebih dahulu. Makanya di tempat ini kalau ada yang ngepel tidak bersih, saya langsung ambil alat pel ke sontong. Karena dulu kami kuliah dulu saudara, itu tinggal di asrama pagi sore itu ngepel. Lantai 3. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dan yang paling menjengkelkan, waktu baru habis pel, anak daripada bapak dan ibu asrama lari-lari di situ saudara. Rasa-rasa saya mau ambil ini sapu gemutih hantam di depan kepala, tapi lu hantam berarti langsung karena keluar dari kampus. Ya sabar sudah di situ toh. Tidak heran yang waktu saya kuliah masuk 45 orang. Yang pas 4 tahun wisuda sisa 16 orang aja. Yang lain udah tereliminasi semua. Bahkan yang wisuda tepat waktu hanya 5 orang. Salah satunya saya. Waktu saya wisuda saya bilang, bisa juga ya saya wisuda ya. Pada saya dulu mau kuliah ini, aduh saya bodoh minta ampun. Makanya penting waktu mahasiswa itu kuliah teologi praktek, itu penting. Lu boleh belajar doktrin yang begitu keren di sekolah teologi di kampus, tapi praktek nol. Maka waktu di medan pelayanan, lu tidak akan pernah bisa buat apa-apa. Itu harus dimulai dari apa? Praktek. Jadi ketika nanti jadi hamba Tuhan, yang lain tidak bisa kerjakan, maka saya dan saudara harus mengerjakan. Tidak ada yang sapu pel gereja, gembala harus apa? Sapu pel gereja. Tidak ada yang bantu susun kursi, gembala juga harus apa? Susun kursi. Jadi saudara di gereja bukan datang cuek-cuek di sini, tidak boleh. Tidak boleh. Saudara ada di gereja, perhatikan apa yang saudara bisa buat di gereja ini. Saudara harus anggap bahwa gereja ini saudara rumah. Makanya orang kalau tinggal di rumah, kalau dia perhatikan apa yang ada di punya rumah, saya yakin ada di gereja dia juga perhatikan. Karena dia anggap gereja ini dia punya rumah. Saudara tahu rumah. Bahkan dia bilang, kalau rumah saya bagus, gereja harus lebih bagus. Makanya saudara baca firman Tuhan, waktu Salomo dia bangun dia punya istana, saudara-saudara, itu bagian yang kedua. Yang paling utama Salomo bangun adalah apa? Rumah Tuhan. Karena Salomo tahu rumah Tuhan lebih penting daripada rumah pribadinya. Dia bangun saudara, semua terbuat dari yang namanya emas tulen. Bahkan Alkitab bilang pada zaman Salomo, perak itu tidak berlaku saudara-saudara. Alkitab berkata, Ratu Sheba datang kunjungi saudara, lihat Salomo punya hikmat saudara, dia sampai tercengang-cengang. Bahkan dia lihat dia punya pelayan-pelayan pun cara duduk,
menyediakan makanan dan lain sebagainya, dia geleng-geleng kepala. Berarti semua kita yang ada di gereja harus mempedulikan rumah Tuhan. Amin. Hati hamba. Jadi kalau saudara datang gereja, di depan gereja kayaknya ada yang kotor, saudara lihat itu, saudara jangan cuek di situ, jangan. Saudara ambil sapu, saudara sapu bersihkan di situ. Amin. Karena waktu saudara sapu, saudara punya harga diri tidak berkurang. Justru orang bilang hebat ya, beliau tuh udah tua, orang kaya, tapi datang gereja tuh masih mau bantu-bantu bersihkan di gereja. Wih, itu orang bilang dia lebih keren dari pendeta yang berkhotbah tadi. Saudara lihat tuh, saking keteladanannya. Dia punya hati hamba itu, saudara, ditonjolkan. Tidak heran kalau di sini ada yang tidak bersih, saya tanya, bisa kerja tidak? Kalau tidak bisa, saya akan kerjakan ini ruangan sendiri, percaya. Karena saya sudah terlatih 4 tahun tuh di asrama, terlatih. Kami habis doa pagi pergi ke kampus, ibu asrama, bapak asrama bilang, jangan kunci pintu kamar, tidak boleh. Kenapa? Karena bapak dan ibu asrama akan pergi cek kasur tempat tidur, rapi atau tidak. Mereka akan buang uang koin di situ. Kalau uang koin tidak sampai terpelanting, terbanting-banting, maka ditelepon ke kampus, suruh dia pulang, bersihkan ulang tempat tidur. Saudara bisa bayangkan, 4 tahun berulang-ulang. Makanya di rumah kalau mau keluar, saya bilang Ibu Yolan, bersihkan di tempat tidur. Saya pulang kalau sampai di sini ada titanic yang terjadi di sini, maka kamu akan dapat khotbah. Kenapa? Karena saya sudah terlatih 4 tahun model begitu. Jadi saudara tidak bisa kerja, saya akan kerja. Kenapa? Karena memang sudah terlatih. Waktu ada di Ruko Lama, siang-siang saya pergi doa, saya sapu itu daun-daun mangga. Teman-teman dari Bank Mandiri lewat, mereka bilang, Pak Andre. Mereka berhenti. Mereka bilang, loh kok anak-anak muda tidak sapu ini kotoran? Saya bilang, kemarin udah sapu hari Minggu, tapi saya datang doa hari Senin, jadi saya lihat kotor, jadi saya sapu. Apakah dengan saya sapu harga diri saya sebagai gembala jemaat berkurang? Tidak dong. Justru saya bilang, jarang yang ada pendeta ya di Kupang model begini ya. Yang ada main perintah aja tuh. Saya bilang begini, saya udah terlatih 4 tahun. Bahkan waktu kuliah ketemu teman-teman yang kurang ajar. Mereka udah tahu kita yang kerja, minta maaf. Ketika mereka buang air besar, mereka tidak mau siram, saudara. Nanti pagi kita yang kerja, kita yang bersihkan. Makanya Paulus bilang, kita ini sudah disamakan sama seperti apa? Sampah. Saking rendahnya saudara-saudara, disamakan seperti sampah. Tapi saya mau berkata, kerendahan hati hamba teladannya adalah siapa? Kristus. Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi apa? Sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Jadi saudara mau belajar punya hati hamba, belajar dari Yesus. Apa sih yang Yesus tidak buat? Yesus melayani aja jalan kaki. Pendeta sekarang mau khotbah perlu dijemput pakai Alphard Fortuner. Yesus aja yang Tuhan Allah yang punya langit dan bumi aja rendah hati kok. Kamu hamba Tuhan kemarin baru aja naik daun gayanya minta ampun. Harus belajar saudara punya kerendahan hati. Hati hamba. Amin. Kalau saudara bekerja di kantor saudara bisa jadi hamba, maka di gereja pun juga saudara harus lebih jadi hamba lagi. Saudara kerja di sekuler, saudara hanya tunggu tanggal mudah untuk dapat gaji.
Setelah tanggal muda saudara dapat gaji, saudara kerja mati-matian lagi. Tapi kerja di ladang Tuhan harus lebih luar biasa daripada itu. Amin. Makanya ketika orang-orang yang dipilih jadi pemilik atau penatua bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Saya mengajak kita semua di tempat ini. Bukan cuma saya gembala, saudara-saudara sudah melayani. Saudara semua yang hadir pada pagi hari ini. Waktu saudara ada di gereja ini, lihat apa yang saudara bisa buat untuk gereja ini. Ya, lihat. Kalau lihat apa yang kurang, saudara jangan sungkan-sungkan untuk tambahkan. Karena saya percaya perbuatan kita berbicara lebih kuat daripada khotbah dan perkataan kita. Amin. Saya jamin, kalau saya dan saudara punya hati hamba, maka kitalah yang menjadi terbesar di kerajaan surga. Ayat terakhir Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin saudara. Sekali lagi, kalau saudara temukan di gereja ini saya tidak jadi teladan, saudara silakan tinggalkan di gereja ini. Tapi selama saudara temukan saya jadi teladan di sini dan saya terus belajar untuk jadi teladan, tertanam di gereja ini dan buat yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lihat saya yang pimpin gereja ini, tapi lihat Tuhanlah yang memiliki saya dan saudara. Sebab saudara bukan milik saya, saudara adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadilah hamba Tuhan teladan saudara. Amin.